Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Teman-teman sekalian, perlu kita ketahui bersama bahwasanya hampir semua kegiatan yang kita lakukan sehari-hari selalu berkenaan dengan fikih. Coba kita perhatikan, ketika kita bangun tidur, kita langsung berwudu untuk kemudian kita melakukan sholat tahajud dan sholat subuh. Nah, wudu dan sholat semua aturannya ada di dalam fikih. Begitu pula nanti agak siang, kita jajan di bude, kemudian beli-beli online, pinjem duit temen, BAK, BAB, semuanya diatur di dalam fikih. Dari sini bisa kita tarik kesimpulan, karena hampir semua kegiatan kita sehari-hari berkaitan dengan fikih, maka penting bagi kita untuk belajar fikih. Baik, kenalin, aku Asyika Melia Robani, siswi MA Mulazamah Darnuhat. Pada kesempatan ini, aku akan membersamai teman-teman sekalian untuk mengkaji kitab Safinatun Najah. Pada kesempatan ini, kita hanya akan membahas tentang 3 poin penting, yakni what, who, dan why. Sebelum kita mengkaji kitab Safinatun Najah, tentunya yang pertama, kita harus tahu what, apa sih itu kitab Safinatun Najah? Layaknya kita semua yang punya nama panggilan dan punya nama lengkap, kitab Safinatun Najah juga punya nama lengkap loh. Nama lengkapnya adalah Safinatun Najah Fima Yajibu Alal Abdi Lil Maulah, yang artinya perahu keselamatan dalam mempelajari kewajiban seorang hamba kepada Tuhannya. Kitab ini merupakan kitab ringkas mengenai dasar-dasar hukum Islam menurut madhab Syafi'i. Kitab ini berisi kesimpulan hukum-hukum fikih tanpa disertai dengan dalil dan sumber pengambilan hukumnya. Kitab ini juga disusun dengan bahasa yang ringkas dan mudah dimengerti sehingga sangat cocok untuk dipelajari oleh pemula. Pantas saja banyak pondok-pondok di Indonesia yang menggunakan kitab ini untuk bahan belajar fikih. Yang kedua, who. Sebelum kita mempelajari sebuah kitab, untuk kita dapat bertabarukan kepada penulisnya, otomatis kita harus tahu siapa penulisnya. Jadi, kitab Safinatun Najah ini ditulis oleh Syekh Salim bin Abdullah Sumair Al-Hadromi. Saya tegaskan sekali lagi, kitab Safinatun Najah ditulis oleh Syekh Salim bin Abdullah Sumair Al-Hadromi. Beliau adalah seorang ahli fikih, ahli politik, dan ahli militer yang berasal dari Hadramaut. Beliau pernah menjabat sebagai Perdana Menteri, sebagai penasihat Sultan Abdullah bin Muhsin. Sampai Sultan Abdullah bin Muhsin dan beliau ini memiliki pertentangan di mana di dalamnya Sultan Abdullah bin Muhsin tidak mengikuti petuah-petuah dari Syekh Salim bin Abdullah Sumair Al-Hadromi ini. Kemudian Syekh Salim Abdullah bin Sumair Al-Hadromi memutuskan untuk hijrah ke India sampai akhirnya hijrah ke Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta. Nah, di Jakarta inilah Syekh Salim bin Abdullah menulis kitab Safinatun Najah. Beliau wafat di Jakarta pada tahun 1271 Masehi. Kemudian yang ketiga adalah why. Kenapa sih kok kita harus belajar kitab Safinatun Najah? Untuk menjawab pertanyaan ketiga ini, kita perlu tarik garis benang merah dari opening tadi. Fikih itu sangat penting untuk kita pelajari. Tentunya kita harus tahu dulu apa sih itu fikih. Fikih menurut bahasa berasal dari kata al-fahmu yang artinya faham. Sedangkan menurut istilah, fikih adalah al-ilmu bil ahkami syariati al-amaliyati al-muktasabati min adillatiha at-tafsiliyah. Jadi fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat yang harus diamalkan
dan diambil dari dalil-dalilnya secara terperinci. Nah, fikih kan hukum Islam yang diambil dengan dalil-dalilnya yang terperinci. Tadi kita ketahui bahwasanya kitab Safinatun Najah adalah kitab yang menyimpulkan hukum-hukum dasar ilmu fikih tanpa dalil. Lah, kok tanpa dalil sih? Nah, jadi ini sesuai dengan tujuan dari musannifnya. Syekh Salim Abdullah itu membuat kitab Safinatun Najah ini dengan bahasa yang mudah dan ringkas biar mudah dipahami oleh orang awam. Kemudian yang kedua, kita bisa tarik benang merah dari poin kedua. Kita sama-sama sudah tahu nih kan, bahwasanya Syekh Salim Abdullah bin Sumair wafat pada tahun 1271 Masehi. Sekarang kita coba bulatkan, 1271 Masehi kita bulatkan ke atas, jadinya 1300 Masehi. Nah, kita juga punya teori, banyak teori yang mengatakan bahwasannya pada abad ke-13 Masehi, Islam mulai menyebar luas di Indonesia. Nah, atas dasar inilah, ini hipotesis asyik ya, Syekh Salim merupakan salah satu ulama yang menyebarkan Islam di Indonesia selain pedagang Gujarat, India, dan Persia. Maka kenapa kok Syekh Salim ini menyusun kitab Safinatun Najah? Ya karena Syekh Salim ini ingin membantu orang yang baru masuk Islam atau orang awam tentang agama Islam agar bisa melakukan kewajiban-kewajiban mereka sebagai hamba kepada Tuhannya. Nah, semoga dengan kita mempelajari kitab Safinatun Najah ini, kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang dapat melakukan kewajibannya dengan baik dan berada di dalam perahu keselamatan. Amin. Oke, sebelum Asyik menutup pertemuan pada sore hari ini, Asyik mau mengutip sebuah syair dari kitab Ta'lim Muta'alim. Teman-teman yang tahu bisa ikut baca bareng ya. Kita baca 3 kali. Syairnya, fa inna faqihan wahidan mutawari'an asyaddu ala syaitani min alfi abidi. Fa inna faqihan wahidan mutawari'an asyaddu ala syaitani min alfi abidi. Fa inna faqihan wahidan mutawari'an asyaddu ala syaitani min alfi abidi. Jadi sesungguhnya satu orang ahli fikih itu lebih susah bagi setan untuk menggodanya daripada 1000 orang ahli ibadah. Semoga dengan penjabaran pengenalan kitab Safinatun Najah ini, juga dengan syair tadi, kita bisa lebih bersemangat untuk belajar fikih. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman sekalian. Asyik pamit undur diri. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azima li wa lakum wa lisairil muslimin. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.